Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pernahkah Anda mengeluh karena masalah yang sedang Anda hadapi? Apa yang Anda rasakan saat itu? Beberapa di antara kita mungkin menganggap mengeluh itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Merasa lepas, lega, setelah mengeluarkan kata-kata yang menjadi beban dalam pikirannya. Mengeluh memang hal yang manusiawi, karena manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang suka berkeluh kesah. Tetapi ketika mengeluh menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter yang melekat dalam dirinya, itu yang harus diperbaiki. Pertanyaannya, apakah setelah mengeluh itu keadaan langsung berubah? Masalah langsung selesai? Sebenarnya, mengeluh itu tidak mendatangkan apa-apa, kecuali ketenangan batin yang semu. Ibaratnya, ketika menutup mata, bayangan dunia tidak nampak, termasuk problema kehidupan kita. Namun, dunia akan tetap sama, meskipun kita membuka mata ataupun menutup mata. Semakin banyak Anda mengeluarkan keluhan, maka akan semakin bertambah pula beban pikiran di dalam kepala Anda. Karena mengeluh tidak akan bisa membebaskan dari beban pikiran. Inilah 5 cara mengurangi kebiasaan mengeluh. Yang pertama, membiasakan bersyukur. Orang yang sering mengeluh, dia tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Yakinlah, sebanyak apapun masalah yang sedang Anda hadapi, sungguh jauh lebih banyak nikmat yang Anda rasakan. Untuk menumbuhkan rasa syukur, ubahlah mindset dalam diri Anda dengan melihat sisi positif yang Anda miliki, bukan melihat sisi negatif. Sehingga Anda akan jauh lebih kuat dalam menghadapi segala permasalahan hidup yang sedang menimpa Anda. Dengan terbiasa bersyukur, Anda akan mampu menghadapi problem kehidupan dengan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Mari kita ubah keluhan dengan bahagia, dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Yang kedua, berpikir positif. Tahukah Anda bahwa segala sesuatu itu datang dari pikiran? Apabila pikiran negatif lebih dominan, maka yang muncul adalah tindakan negatif pula. Dan sebaliknya, apabila pikiran positif lebih kuat dalam diri Anda, maka Anda akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini. Anda akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif, meskipun Anda sedang dirundung banyak masalah. Menurut neuroscientist Andre Newberg dan Profesor Mark Robert Wortman, saat kita mengeluarkan pikiran negatif, entah itu berupa ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak setuju, atau sesimpel kata tidak, maka otak akan mengeluarkan hormon pemicu stres. Berawal dari stres inilah muncul tindakan negatif dalam diri Anda. Jadi, tetaplah berpikir positif karena pikiran positif akan menumbuhkan rasa optimis. Dan itu akan membuat Anda tidak lagi mudah mengeluh. Yang ketiga, turunkan sedikit standar Anda untuk selalu sempurna. Manusia memang makhluk Allah yang paling sempurna dibanding dengan yang lain. Tetapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk yang Anda lakukan tidak harus selalu sempurna. Berpikir untuk selalu sempurna hanya akan memancing munculnya keluhan ketika hasil akhir tidak sesuai dengan harapan Anda. Karena kesalahan dan kekurangan adalah hal yang manusiawi. Memaksakan kesempurnaan hanya akan membuat pikiran Anda semakin berat. Jika dibiarkan, bukan mustahil Anda akan mengalami depresi.
Yang keempat, cari teman yang mampu memberikan motivasi dan inspirasi. Berteman dengan penjual minyak wangi, insya Allah kita akan ketularan wanginya. Sama seperti itulah sebuah pergaulan dan pertemanan. Di alam bawah sadar kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang dimiliki oleh orang di sekitar kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dan optimis dalam menjalani hidup. Meski hidup mereka tidak selalu mulus, tetapi dia selalu optimis menjalani hidupnya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk juga perilaku atau kebiasaan mengeluh. Kalau memang lingkungan pergaulan Anda terdapat orang-orang yang doyan mengeluh, sebaiknya mulai sekarang membatasi diri, setidaknya sampai Anda bisa lebih kuat untuk tidak mudah mengeluh lagi. Yang kelima adalah latihan untuk berhenti mengeluh. Kebiasaan yang sudah menjadi karakter tidak mudah untuk diubah. Perlu latihan secara kontinu dan konsisten. Tahan untuk tidak mengeluh setiap 1 detik. Ketika kita bisa melewati 1 detik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, akhirnya kita bisa melewati 1 jam. Detik demi detik berikutnya menjadi 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Dan akhirnya 1 hari kita bisa melewati hari tanpa mengeluh. Dengan memperpendek waktu pantau kita, kemungkinan berhasilnya cukup besar, asalkan konsisten dan komitmen. 5 hal ini adalah proses latihan agar Anda tidak selalu memandang negatif setiap masalah yang sedang Anda hadapi. Tidak ada satupun sisi positif yang didapat dari sebuah kebiasaan mengeluh. Anda justru akan terpuruk dalam kondisi kejiwaan buruk. Kondisi yang membuat Anda sulit untuk merasa bahagia. Jika Anda ingin merasakan kehidupan yang lebih tenang dan tentram, cobalah mulai hari ini tidak mudah untuk mengeluh. Kawan, sungguh hidup ini sangat indah. Mari kita nikmati dan optimalkan.